Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rakyat Sulawesi Tenggara yang saya hormati dan saya cintai. Bertemu lagi dengan saya di kanal Endang Speak Up, Esa. Kali ini saya akan membahas soal pentingnya kita mengawasi, mengkritik penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan. Bapak Ibu, mengapa kita rakyat perlu mengawasi, mengkritik penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan kita di semua tingkatan, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai di tingkat pusat atau di tingkat negara. Karena kita rakyat ini adalah pemilik sah atau komisaris lah, ya, owner dari satu negara namanya Indonesia, satu daerah provinsi namanya Sulawesi Tenggara, atau satu daerah kabupaten atau kota sesuai dengan domisili kita masing-masing. Jadi kita adalah pemilik. Itu satu. Yang kedua, dalam menyelenggarakan pemerintahan, biaya-biaya yang dipakai, dana-dana yang dipakai, itu berasal dari kita, rakyat. Melalui apa? Melalui pajak, melalui iuran, ya, maupun melalui sumber-sumber pendapatan yang digali dari kita. Dan pemerintah paling pintar untuk itu, memajaki kita rakyat. Karena kita yang biayai, maka sangat wajar kalau kemudian kita mengawasi penyelenggaraan atau pelaksanaannya. Yang ketiga, yang memilih mereka itu, orang jadi presiden, jadi gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, itu kita rakyat. Sehingga sangat wajar kalau kemudian kita mengawasi, memastikan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dari kita rakyat, owner dari satu perusahaan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang namanya daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang namanya kabupaten kota sesuai domisili kita masing-masing. Kemudian, apa manfaatnya kalau rakyat kritis? Kalau kita mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, mereka pemerintah itu di semua tingkatan akan bekerja dengan sebenar-benarnya karena merasa ada yang ngawasi, ada yang mantau. Dan jika mereka bekerja dengan sebenar-benarnya, insya Allah muaranya nanti kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, hukum akan tegak, keadilan akan tercipta. Yang kedua, tentu saja hak-hak kita sebagai pemilik, ya, sebagai rakyat, sebagai yang diabdikan, ya, itu akan terlindungi. Hak kita akan pendidikan, hak kita akan infrastruktur yang baik, hak kita akan kesehatan, hak kita akan pelayanan publik, hak kita akan informasi, semua akan terjamin terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga, manfaatnya akan tercipta yang namanya akuntabilitas. Semua tindakan pemerintah di semua tingkatan dengan semua perangkatnya, selain transparan, pasti akan akuntabel kalau kita ngawasi pelaksanaannya. Selanjutnya, dengan cara apa kita mengawasinya? Tentu dengan aktif, ya, melakukan pemantauan, pengawasan terhadap segala proses, tahapan, program pembangunan yang dilaksanakan. Kalau ada misalnya soal dana desa, ya, kita rakyat harus aktif ikut musdes, minta informasi pengelolanya, minta hasil
auditnya. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai, kita harus berani menyampaikan. Ibu bapak dalam agama apapun, perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu selalu ada dan bahkan dikualifikasi sebagai salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa. Mereka yang berani menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Saya yakin semua rakyat Sulawesi Tenggara ini pasti sudah punya akses ke media sosial. Ya, pasti sudah punya pelapon media sosial, mau IG, Twitter, Facebook, maupun yang lainnya. Itu bisa melalui di situ disampaikan pendapatnya. Ingat, ada gium, no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak akan ada keadilan. Nanti viral dulu baru ditangani. Nah, ini momentum yang baik yang saya kira bisa kita laksanakan. Itu satu. Yang kedua, tentu bisa kita lakukan advokasi ke Pranata, ke para pihak yang memang ditugaskan untuk itu. Bisa ke DPRD. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita anggap ada kepala desa, bisa kita lapor ke DPR. Bisa kita lapor kemana yang mungkin kita anggap prakteknya tidak benar. DPR juga ada yang awasi. Kalau kita sudah melapor, ada yang namanya Badan Kehormatan DPR. Itu bisa kita lapor. Hanya memang Bapak Ibu, saya rasa mungkin dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini, jarang saya membaca ada voter, ada pemilih yang melaporkan anggota DPRD-nya. Ini juga saya kira salah satu kritik buat kita rakyat Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara unjuk rasa, unjuk perasaan, menyampaikan perasaan kita, mengekspresikan ketidaksukaan kita. Ini biasanya juga berhasil dalam rangka mengadvokasi sesuatu yang mungkin bertentangan, menyampaikan keluhan, aspirasi, problematika kita. Itu bisa kita lakukan dengan unjuk rasa. Pak Ibu, berkenaan dengan unjuk rasa ini, saya punya beberapa pengalaman bahwa ini biasanya asal solid bersatu masyarakat rakyat di situ, biasanya ini bisa berhasil. Ya, saya punya beberapa pengalaman, misalnya di bidang advokasi, ya bersama teman-teman, ya Medio 96, 98, ya, bagaimana misalnya di Hukaya, ya rakyat mahasiswa bersatu melakukan unjuk rasa, ya alhamdulillah bertahap step by step eksistensinya akan kepemilikan tanah adatnya di sana mulai diakui oleh negara. Begitu juga di jalan rusak. Ya, saya punya beberapa pengalaman. Misalnya dulu kalau tidak salah tahun 2000 berapa ya? 12-an ya. 12-an atau 13-an. Ya. Itu poros Motaha Andoolo ya. Waktu itu masih zaman Pak Nur Alam. Ada demo besar-besaran masyarakat Benua dipimpin oleh Bung Sapril Munandar ya dan teman-temannya. Itu anak-anak HMI, anak-anak mahasiswa Benua. Itu turun ya alhamdulillah ya walaupun sempat babak belur ya mereka bentrok dengan aparat keamanan ya. Itu dalam rangka sebagai pressure penekan ini ya. Alhamdulillah itu kemudian diaspal. Yang paling anyar itu pengaspalan jalan poros Ambai Buah Motaha yang di Amotaho di Landono yang baru-baru dilaksanakan 2-3 tahun yang lalu ini. Itu juga berhasil karena demo daripada masyarakat di sana. Ditutup jalan, dibantu oleh teman-teman media sampai diliput menjadi isu nasional. Alhamdulillah itu kemudian mendapat perhatian dari Presiden Jokowi waktu itu. Kemudian bisa diaspal melalui proyek yang namanya Impres, instruksi Presiden. Ini contoh-contoh bagaimana sesungguhnya kalau kita kritis,
rakyat kritis, ya masyarakat kritis, maka aspirasi kita, penyelenggara negara, bisa terlaksana dengan baik. Bahkan kalau kita mau belajar pada level yang lebih tinggi, banyak perubahan kebijakan, baik di luar negeri maupun di negara kita ini, terjadi karena kritisnya rakyat, terjadi karena aspirasi masyarakat yang meluas, yang membesar, bahkan resim otoriter pun bisa jatuh. Bagaimana Arab Spring, ya, revolusi di Arab itu banyak menjatuhkan diktator-diktator, itu karena rakyat bersatu. Jadi insya Allah kalau rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Makanya tugas kita bagaimana membangun kesadaran kritis rakyat kita. Insya Allah kalau rakyat kritis, rakyat berdaulat, bisa mengawasi, bisa mengadvokasi dirinya, maka aku yakin, ya, penyelenggaraan pemerintahan kita akan berlangsung dengan baik. Kemudian tantangan-tantangan apa yang kita hadapi kalau kita menjadi kritikus? Kalau kita suka membela, mengadvokasi daripada problematika rakyat masyarakat kita. Yang pertama, sekarang ini ada istilah basar, pendengung. Basar itu orang-orang, person-person yang digaji, yang cari makan dengan cara menyesatkan kritik, menyesatkan opini yang bertentangan atau bisa mengganggu, mengusik daripada praktek-praktek ketidakbenaran, kesewenang-wenangan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun mungkin company, perusahaan, korporasi yang banyak merugikan rakyat. Disesatkan. Jadi kalau saya misalnya mengkritik pemerintah ini, oknum pemerintah ini, kebijakan ini, bukan konten, bukan matan, bukan isi dari kritik saya itu yang dibahas, yang dijawab. Tapi justru menjawabnya itu, menyesatkan opininya, justru mungkin dengan mengkritik balik. Yang dikritik balik itu bukan kritik saya, bukan ide saya, bukan gagasan saya, bukan pandangan saya, tapi soal-soal privat, soal-soal pribadi. Anda akan pasti lihat itu, terutama banyak ini di media sosial. Ada yang mengkritik ini, malah baser-baser dikerahkan untuk menyerang pribadi dari orang yang mengkritik itu. Akhirnya mungkin ya, kalau dapat orang yang tidak tahan, ya, orang yang gampang menyerah, akhirnya mungkin jadi jerah untuk menjadi kritikus, untuk menjadi orang yang rajin mengawasi, mengadvokasi kalau ada hal-hal yang tidak benar dari praktek penyelenggaraan pemerintahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu penjilat dan orang-orang yang kroni-kroni yang diuntungkan oleh praktek-praktek yang menyimpang tersebut. Orang yang dapat manfaat, orang yang mengambil hak-hak rakyat itu. Wah, mereka pasti tidak akan senang. Ini pasti akan terjadi, mau tingkat desa, kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Lihat saja. Kemudian yang ketiga, halangan kita juga ada yang saya namakan sebagai solidaritas puritan, solidaritas kampungan. Kadang-kadang kalau kita mengkritik, misalnya saya menyampaikan pandangan yang mungkin beda, ini contoh ya, beda dengan apa yang mau dijalankan, dipraktekkan, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, yang itu di bawah komando gubernur. Saya misalnya mengkritik gubernur, Pak Andi Sumangureka, gubernur kita saat ini. Mungkin akan ada oknum, orang per orang yang merasa, oh kritik saya itu, saya mengkritik karena kritik saya kepada Pak Andi misalnya,
orang-orang sekampung Pak Andi merasa bahwa saya mengkritik kampung ini, saya mengkritik daerah ini. Uh, itu saya rasakan benar itu. Bukan saja saat ini, tapi sebelum-sebelumnya, ya, baik dengan Pak gubernur-gubernur sebelumnya, itu saya rasakan betul itu. Kalau kita kritikin, oh sama ini dengan mengkritik sukunya itu, sama ini dengan mengkritik kampungnya. Padahal yang kita kritik ini adalah pelaksana implementasi kebijakannya. Itu yang saya sebut dengan solidaritas Puritan. Itu juga menghambat munculnya daya kritik dari masyarakat. Bapak Ibu, rakyat saudara yang saya cintai, hanya memang kalau kita suka mengkritik itu, selain tantangan yang saya sudah sampaikan tadi, kita juga kadang-kadang dihadapkan pada anti kritik, terutama dari Pak Basar itu. Sampaikan, mengkritik saja, tapi tidak ada solusi. Itu konyol, Bapak Ibu. Bukan tugas rakyat memikirkan solusi. Kalau misalnya ada jalan rusak, tugasnya ke rakyat memikirkan solusi. Kalau ada pelabuhan yang rusak, kalau ada korupsi, itu bukan tugas rakyat memberikan solusi. Yang digaji memikirkan solusi itu ada DPRD, ada pemerintah, SKPD, perencanaan pembangunan, pertanian, semua sudah dibagi habis itu urusan. Di yang namanya Satuan Kerja Pangkat Daerah. Gubernur itu ada staf ahlinya, banyak sekali staf ahli hukum, staf ahli ekonomi, staf ahli perdagangan, pertanian, banyak sekali staf ahlinya sudah disiapkan pangkat dan semua itu digaji sekali lagi dari uang kita. Jadi bukan tugas rakyat itu konyol namanya, bodoh itu kalau ada orang mengatakan itu kerjanya mengkritik, tidak ada solusi. Justru kita harus mengapresiasi, kita harus memberikan jempol kepada orang-orang yang berani menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan kita. Saya pribadi punya banyak pengalaman tentang itu. Alhamdulillah, mulai saya mahasiswa, Tuhan berkesempatan pada saya bisa menjadi ketua BPN, ketua DEMA, bisa menjadi aktivis. Ya. Pernah di Komite Independen Pemantau Pemilu, pernah di Walhi, ya. Pernah di media, di pers, ya, di radio. Tuhan berkesempatan kepada saya sehingga bisa membangun daya kritis saya. Saya tidak bisa diam ya, kalau melihat sesuatu yang tidak benar menurut saya. Pasti saya akan sampaikan, pasti saya akan advokasi, apapun risikonya. Dari dulu seperti itu. Ya Alhamdulillah, baik saya masih mulai jadi mahasiswa, ya, dari zaman senior saya, almarhum Pak Laude Kai Mudin. Pak Laude Kai Mudin itu ketua HMI pertama di Sulawesi Tenggara ini, di Kendari. Saya juga anak HMI, tapi yang paling rajin mendemo almarhum Pak Kai Mudin itu saya. Bersama kawan-kawan tentunya, ya. Mulai masalah Hukaya, masalah Sumber Madu Bukari, masalah penggusuran Haris Ta'ara dulu di P2ID, masalah di Jompi, masalah di Kontu. Itu dulu banyak kita berbenturan dengan rezim almarhum Abang Kaimuddin. Setelah saya tahu beliau orang yang lurus, ya, orang yang benar, orang yang jujur, dan banyak sekali legasinya di daerah kita ini, terutama di kota Kendari ini. Dan alhamdulillah setelah beliau pensiun saya sangat akrab ya dengan almarhum. Kemudian setelah saya jadi pimpinan DPR dengan Ali Masih, abang saya juga, ya, sama-sama juga anak HMI, ya, Ali Masih. Beliau juga saya kira publik bisa melihat, begitu juga di masa pemerintahan Pak Nur Alam, ya, walaupun Pak Nur Alam itu sama-sama saya dari Kondor Selatan, tetapi dalam banyak hal saya juga banyak menyampaikan kritik terhadap pemerintahan beliau. Sampai pada rezim saat ini. Semua itu tujuannya hanya satu. Ingin memastikan daerah kita tercinta, Sulawesi Tenggara ini terurus dengan baik dan benar. Bapak Ibu, rakyat Sulawesi Tenggara yang saya cintai, mari kita membangun daya kritis, sikap peduli kita terhadap penyelenggaraan pengelolaan daerah kita ini. Maaf,
Saya lihat ya masih banyak di antara kita yang tidak peduli, tidak mau peduli terhadap keberadaan daerah kita ini. Sayangnya tidak mau peduli tapi sebentar ngeluh juga. Kalau ada jalan rusak, ya kalau ada pelayanan publik yang tidak baik, jembatan rusak, itu ngeluh juga. Karena kan memang pasti akan mengeluh kan yang jadi korban ya kita rakyat ini. Ya, inilah yang saya kira ambigunya kita. Ya, kadang kita tidak mau peduli, tapi pada akhirnya kita mengeluh banyak, ngedumel, bicara di belakang, moso sangge kalau orang tolaki bilang ya. Padahal di awal-awal kita tidak mau menyampaikan pendapat kita. Saya kasih contoh ya, misalnya ketika pembahasan APBD, kita tidak mau peduli. Seolah-olah APBD itu hanya urusan gubernur dengan DPR, bupati dengan DPR, wali kota dengan DPR. Padahal APBD itu yang dibahas itu uang kita dari DAU, DAK. DAU itu Bapak sekalian, dana alokasi umum namanya, itu dihitung dari kepala rakyat kita. Berapa jumlah warga di kabupaten itu, di provinsi itu, dikali sekian, ditransferlah uang. Jadi uang kita itu DAU. Bersumber dari PAD, pendapatan asli daerah kita. Sekarang ini, apa-apa yang tidak dipajak. Kita kencing aja dipajak sekarang ini. Nah, itu semua dibahas. Tapi ketika mereka membahas APBD, kita diam. Seolah-olah itu hanya urusannya DPRD dengan gubernur, dengan bupati, atau dengan wali kota. Padahal itu uang kita. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Uang kita itu kemudian lebih banyak dibangun untuk membiayai kepentingan, kebutuhan mereka itu. Kan ada juga yang saya sampaikan. Gubernurnya gubernur, bupatinya bupati, wali kotanya wali kota. Gubernur yang hanya mengurus kepentingan dirinya sendiri, urus rujabnya, urus pagarnya, urus mobilnya, urus kesehatannya, urus uang makannya, dan lain sebagainya. Paling jauh mungkin urus kelompoknya, urus tim suksesnya, tapi dia tidak mengurusi rakyat. Yang mana seharusnya, itu tadi saya sampaikan, tuannya, ownernya, pemilihnya, gubernur itu, bupati itu, wali kota itu pekerjaannya rakyat. Pekerjaannya kita pemilih. Ada yang seperti itu. Nah, makanya saya minta mari kita peduli. Misalnya kalau ada pembahasan APBD, kita minta tolong disampaikan ke publik. Apa-apa saja, berapa jumlahnya, dipakai untuk apa. Karena itu uang kita dan pelaksanaannya itu akan menyentuh hajat hidup kita. Saya kasih contoh ya. Misalnya sekarang ini banyak sekali demo-demo soal jalan rusak, jembatan rusak. Bahkan ada warga yang jadi korban karena lagi memperbaiki jembatan seperti di Kolaka Timur itu, di Tinondo sana, di Kumapo sana. Dua meninggal kan lagi memperbaiki jembatan gantung, padahal itu bukan tugasnya rakyat, itu tugasnya ASIS itu, Bupati Kolaka Timur memperbaiki jembatan. Tugasnya Kadis PUPR, tugasnya DPRD memikirkan di sana bagaimana soal jembatan itu. Bapak Ibu sekalian, paling banyak terjadi kerusakan jalan itu di zaman pemerintahan Ali Masih menjadi gubernur. Kenapa itu terjadi? Karena yang paling banyak bangunan monumental yang malah bersifat memorabilia dan menghabiskan uang triliunan rupiah yang manfaatnya masih kurang, yang kepentingannya belum urgent, itu di zaman Gubernur Ali Masih. Saya sebut contohnya ya. Misalnya pagar di Rujab itu, penutupan kolam di Rujab itu, cutting gunung antara Rujab Gubernur, Wagub sama Ketua DPR itu, pengaspalan di dalam Rujab itu. Semua itu menelan anggaran kurang lebih 250 miliar. Itu dari satu proyek saja. Belum perpustakaan. Itu lebih dari 100 miliar. Kemudian gerbang Toronipa, lebih dari 30 miliar. Jalan Toronipa, itu kalau dikalkulasi pembebasan apa semua itu kurang lebih 1 triliun, hanya 13,4 kilo itu. Patung Obutayiko,
kurang lebih 75 sampai 80 miliar. Rumah sakit jantung Obutaiko yang sekarang sudah turun status menjadi tipe C ya kalau saya tidak salah. Itu setara dengan puskesmas. Kantor gubernur yang tadinya direncanakan 23 lantai tapi karena kita kritik terus waktu itu diturunkan jadi 5 lantai saja. Yang sekarang itu Pak Andi Sumengkere dan Pak Gua sudah bingung mau bagaimana kan itu kantor. Mau tidak dilanjutkan. Sudah jalan, mau dilanjutkan. Itu akan semakin menguras kas APBD kita. Triliunan rupiah ini uang habis. Apa kemudian kaitannya dengan kerusakan jalan, jembatan, pelabuhan apa semua ini? Karena dana-dana yang triliunan rupiah ini yang harusnya dipakai bangun jalan, baik peningkatan maupun pembangunan jalan baru, perbaikan jalan, itu kemudian diporsikan ke sana. Dan kita rakyat pada saat itu diam. Saya buka saja ya. Proyek-proyek ini hanya ditentukan kurang lebih 15 orang saja di DPR waktu itu. Ini dibahas, saya belum masuk. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan ya, cerita tentang proyek-proyek mercusuar ini. Bapak Ibu sekalian, bayangkan 250 miliar yang dihabiskan di Hujab itu. Kalau itu dipakai bangun jalan, aspal, sekarang ini kan kurang lebih 2,5 miliar 1 kilo. Itu sudah sangat bagus jalannya. Berarti kalau 10 kilo 25 miliar. Ya. Kalau 250 miliar bisa berapa? Bisa 100 kilo. Sudah tertangani Motaha Lambuya, sudah tertangani di Lalembu, sudah tertangani di Lakapera sana, sudah tertangani di Porehu sana. Ini baru satu proyek gila yang nirmanfaat, yang kurang manfaatnya itu. Ini coba lihat itu, ya. Jadi ini saya kira contoh betapa kalau kita tidak peduli, kalau kita apatis, masa bodoh, tidak mau peduli terhadap praktek penyelenggaraan daerah kita, negara kita, wilayah kita ini, insya Allah kita akan tetap begini-begini saja. Kita akan tetap tertinggal. Ingat, di daerah-daerah yang tingkat kritisnya rakyat tinggi, itu justru pembangunannya maju. Dan ingat, pemimpin korup, pemimpin bodoh, pemimpin perampok, biasanya hanya lahir dari para pemilih bodoh, pemilih yang tidak kritis, pemilih yang menganggap urusan pemilu itu hanya urusan berapa banyak pasalinya, berapa banyak amplopnya. Terima kasih Bapak sekalian. Semoga sesi ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi apapun posisi Anda, tolong selalu berikan pendidikan kewargaan, pendidikan pemberi suara kepada rakyat kita seluruh negara, sehingga nanti pada akhirnya akan ada rakyat, akan ada pemilih yang kritis, yang muaranya nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif yang benar-benar bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.